Deskripsi tentang alam semesta dalam Al-Quran pada dasarnya adalah pesan dari Allah, bukan catatan faktual ataupun catatan sejarah. Ayat-ayat Al-Quran mendorong manusia untuk merenungkan keteraturan alam semesta, serta memikirkan bahwa Sang Pencipta ada di balik semuanya. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membatasi manusia untuk berpikir, untuk mencari tahu tentang alam semesta. Namun Allah mengingatkan kepada manusia akan keagungannya dan kebijaksanaan Allah dalam menciptakan jagat raya. Contoh lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Nuh ayat 13 hingga ayat 17, yang artinya, mengapa kamu tidak menyadari keagungan Allah, padahal Dia yang menciptakanmu dalam beberapa tahapan? Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah menciptakan 7 lapis langit bertingkat-tingkat, dan Dia menjadikan bulan bercahaya di antaranya, serta menjadikan matahari sebagai pelita yang terang, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mendeskripsikan tentang penciptaan alam semesta dalam Al-Quran? Kata yaum ataupun hari beberapa kali Allah sebutkan dalam Al-Quran, masing-masing menunjukkan ukuran waktu yang berbeda. Di antaranya Allah telah menyebutkan dalam surat Al-Ma'arij ayat 4, yang artinya para malaikat dan ruh naik menghadap kepadanya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Kemudian Allah juga menyebutkan kata yaum ataupun hari dalam surah Al-Hajj ayat 47, yang artinya mereka kaum musyrik Mekah meminta kepadamu Nabi Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Dengan demikian, dalam Al-Quran kata yaum ataupun hari dipahami sebagai periode atau waktu yang panjang atau sebuah era. Oleh karena itu, para ahli tafsir Quran menafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dalam 6 periode ataupun 6 masa. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa alam semesta Allah ciptakan dalam 6 hari atau 6 periode. Hal ini Allah sebutkan dalam 7 ayat yang berbeda, dan Allah menjelaskan secara rinci dalam 3 ayat yang lainnya. Ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa alam semesta Allah ciptakan dalam 6 hari atau 6 periode ada di surah Al-A'raf ayat 54, yang artinya sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia berkuasa atas aras. Dia menutupkan malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk pada perintahnya. Ingatlah, hanya miliknya lah segala penciptaan dan urusan. Maha berlimpah anugerah Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian Allah juga berfirman di surah Al-Furqan ayat 59, yang artinya Allah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Dia berkuasa atas aras. Dialah yang maha pengasih. Tanyakanlah tentang Dia kepada yang maha mengetahui. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 4, yang artinya Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Dia berkuasa atas aras. Bagimu tidak ada seorang pun pelindung dan pemberi syafaat selain Dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dalam surah Hud ayat ke-7 Allah berfirman, yang artinya Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, serta sebelum itu arasnya di atas air. Penciptaan itu dilakukan untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Sungguh jika engkau Muhammad berkata, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang-orang kafir akan berkata, ini tidak lain kecuali sihir yang nyata. Dalam surah Al-Hadid ayat ke-4 Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, yang artinya Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia berkuasa atas aras. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, serta apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana.
Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam surah Kahf ayat ke-38 Allah berfirman, yang artinya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Ayat-ayat tersebut menunjukkan keagungan dan keajaiban Al-Quran, bahwa hampir 1500 tahun yang lalu Allah telah menunjukkan tanda-tanda lewat firman-Nya, bahwa alam semesta Allah ciptakan dalam 6 periode. Yang mana pada saat ayat-ayat tersebut Allah turunkan, manusia belum memiliki teknologi, ilmu sains belum berkembang seperti sekarang ini. Akan sangat sulit manusia yang percaya terhadap kebesaran dan keagungan Allah pada masa itu. Dalam menggambarkan penciptaan langit dan bumi, Al-Quran menyatakan bahwa alam semesta memiliki permulaan dan Allah yang menyebabkan permulaan itu terjadi. Al-Quran menyatakan bahwa alam semesta dimulai sebagai satu kesatuan, yang mana kemudian Allah pisahkan keduanya. Hal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat ke-30, yang artinya, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dahulu merupakan satu kesatuan, kemudian kami pisahkan keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Dalam menggambarkan penciptaan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat ke-30 menggunakan kata ratkan dan fataka. Dalam bahasa Arab, ratkan berarti sesuatu yang menyatu dan terjalin seperti kain yang dijahit, sedangkan fataka berarti membuka atau memisahkan dua bagian yang sebelumnya menyatu. Dalam bahasa Arab, dua kata tersebut sering digunakan untuk menggambarkan kain. Ketika kain dijahit, ia akan menjadi kesatuan, dan ketika jahitannya dibuka, maka benangnya akan terurai. Selain itu, kata kerja fataka menunjukkan pemisahan yang lembut dan terarah di titik yang lemah. Di sini kata tersebut menunjukkan sebuah proses yang akurat dan terencana, bukan sesuatu yang acak, selaras dengan keteraturan alam semesta yang terbentuk setelahnya. Sedangkan sebuah ledakan akan menyebarkan materi ke segala arah tanpa keteraturan. Al-Quran juga menyebutkan, pada mulanya alam semesta berbentuk massa gas atau asap, dari mana langit dan bumi mulai terbentuk. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Fussilat ayat ke-11, yang artinya kemudian Allah menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Asap yang telah Allah sebutkan dalam ayat tersebut mungkin berhubungan dengan hipotesis nebula yang diajukan oleh sains modern. Hipotesis ini menyatakan bahwa matahari, bumi, dan seluruh tata surya terbentuk dari nebula, yaitu awan gas dan debu. Hampir 1500 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran bahwa alam semesta tidak statis, melainkan terus berkembang dan dinamis. Hal tersebut Allah telah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Dhariyat ayat 47, yang artinya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. 1400 tahun kemudian, setelah firman Tuhan diwahyukan, atau pada tahun 1920-an, seorang astronom Edwin Hubble mempelajari pergerakan galaksi dan mengamati bahwa galaksi-galaksi terus bergerak menjauh satu sama lain dengan kecepatan semakin meningkat sebanding dengan jaraknya dari bumi. Pengamatan Edwin Hubble mengarah pada penemuan astronomi terpenting abad 20, bahwa alam semesta terus berkembang. Hal ini juga menjadi dasar teori Big Bang yang menyatakan bahwa alam semesta berawal dari ketiadaan. Ketika para ilmuwan berbicara tentang luar angkasa, mereka menyatakan luar angkasa tidak kosong. Luar angkasa penuh dengan benda. Sebenarnya kita tidak tahu apa isinya, atau kita sebut saja materi gelap dan energi gelap. Manusia hanya tahu sekitar 4% dari alam semesta. Kita tidak tahu apa-apa. Manusia berpikir manusia sangat pintar dan sangat kuat. Faktanya manusia hanya mengetahui 4% dari alam semesta. Sebenarnya kita sangat kecil,
Bahkan kita tidak bisa memahami betapa kecilnya manusia dibandingkan alam semesta. Manusia hanya memahami 4% dan ada 96% di luar sana yang mana kita tidak tahu apa itu. Tetapi ada sesuatu di luar sana. Para ilmuwan menggambarkan luar angkasa seperti kain. Itu sangat menarik karena Sang Pencipta sendiri telah menggambarkan hal ini dalam kitab sucinya Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa langit dan bumi seperti kain yang telah dijahit, dan kemudian Allah pisahkan keduanya. Hal itu menunjukkan bahwa Big Bang memang ada. Ya, kita manusia menyebutnya sebagai Big Bang, tapi di sisi Allah itu bukan Big Bang, tapi kehendak Allah dalam menciptakan alam semesta. Coba bagikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.